Halo teman-teman, selamat datang di podcast Otsar CPNS. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai nih, tapi insya Allah akan bermakna. Tentang apa? Tentang isu strategis kontemporer yang selalu relevan di Indonesia, apalagi kalau bukan tentang korupsi. Ya, tapi kali ini kita tidak hanya akan membahas tentang korupsi dari masalah hukum saja nih. Kita akan melihatnya dari sudut pandang sebagai ASN dan juga sebagai bagian dari masyarakat. Nah, untuk itu kita sudah bergabung dengan 4 narasumber hebat kita. Ya, langsung saja kita sapa dulu ya. Eh, Narasumber pertama itu dari Universitas Negeri Manado, ada Ibu Waha. Selamat siang, Ibu Waha. Selamat siang. Ya, selanjutnya narasumber kedua kita ada dari Universitas Jember, ada Ibu Rekva. Selamat siang, Ibu Rekva. Selamat siang Ibu Tuti. Iya, selanjutnya ada dari Universitas Cendrawasih, Ibu Sela. Bagaimana kabarnya, Ibu Sela? Baik, Ibu Tuti. Ya. Narasumber keempat kita ini yang paling gagah di antara narasumber lainnya yaitu Pak Refki dari Universitas Nusa Cendana. Ya, Selamat selamat siang, siang Pak. Bu. Selamat siang Bu. Ya, ya, langsung saja ya, Bu, Pak. Kalau mendengar kata korupsi nih, biasanya yang terbayang adalah kasus besar, uang miliaran, atau yang melakukannya itu biasanya pejabat tinggi. Tapi sebenarnya apa sih korupsi itu dalam konteks keseharian kita? Kita mulai mungkin dari Ibu Waha ya. Silakan Ibu Waha. Oke, terima kasih Ibu Tuti selaku pemandu podcast kita pada hari ini. Tema podcast kita hari ini yang berupa korupsi di Indonesia. Kita sebagai peran Betul. ASN dalam membangun integritas. Nah, di sini kalau secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Tapi yang penting kita sadari, korupsi tidak selalu berbentuk besar, kadang dimulai dari hal kecil. Hal kecilnya itu apa? Contohnya saja, kita sebagai pelayan publik di sini, contohnya saja kita sebagai dosen, ketika kita memberi ilmu atau memberi masukan kepada mahasiswa kita, kita menerima uang terima kasih. Dan hal lainnya yaitu mempercepat layanan karena adanya titipan atau memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Begitulah bentuk-bentuk hal kecil dari korupsi tersebut. Kita dapat ketahui di sini korupsi tidak hanya berbentuk kita mengambil uang miliaran dan lain sebagainya. Hal-hal kecil Ya. yang berupa dari hal-hal kecil dari diri kita sendiri yang menyalahgunakan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi adalah sebagian dari korupsi. Iya. Oke, Ibu. Jadi untuk diri sendiri itu bisa juga masuk eh, ini Bu ya, waktu, korupsi waktu gitu ya. Iya, Iya. Jadi iya, Ibu. berarti korupsi itu sangat dekat dengan kehidupan ASN. Bagaimana dengan Bu Wah? Iya, iya, tentu saja Iya. tentu saja dekat karena justru ASN berada di posisi pelayanan publik, kita punya akses terhadap kewenangan dan disitulah integritas kita diuji. Begitulah Ibu Tuti. Iya. Itu tadi kalau dari Bu Wah. Bagaimana dengan Ibu Rekto? Saya tambahkan sedikit ya Bu Tuti, Ya, korupsi juga silakan. bukan hanya soal uang nih, bisa berupa Hmm. waktu kerja yang Iya, disalahgunakan. Kita sebagai betul. dosen yang harusnya 8 jam, 7,5 sampai 8 jam di kampus, ketika kita menyalahgunakan waktu kerja, kerjanya hanya nitip absen saja, lah itu termasuk korupsi.
manipulasi data. Ya, Betul. manipulasi data juga termasuk korupsi. Atau keputusan yang tidak objektif karena tekanan tertentu. Itu juga termasuk korupsi. Jadi, korupsi wilayahnya sangat luas dan diharapkan kita bisa menghindarinya. Betul. Cukup Jadi Ibu Tuti? pembahasan, ya, terima kasih Bu Rekfa. Jadi pembahasan hari ini kita itu sangat menarik sekali ya. Jadi pembahasan hari ini itu bukan hanya tujuannya untuk bukan maaf bukan untuk menghakimi beberapa oknum begitu, tapi untuk refleksi kita bersama. Ya, oke. Selanjutnya eh, tadi ini kita sudah tahu nih apa definisi dari korupsi. Eh, Terus pertanyaan yang muncul kembali nih, kenapa sih korupsi masih terus terjadi? Padahal kita sudah tahu ini, kalau korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bagaimana dengan Ibu Sela? Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Tuti. Karena penyebabnya itu cukup kompleks ya. Pertama, kita bisa lihat dari faktor individu, lemahnya integritas dan kontrol diri. Yang kedua, faktor sistem, pengawasan lemah, prosedur yang tidak transparan. Serta yang ketiga, budaya yang masih permivis di masyarakat. Itu saja, Ibu Tuti. Iya, Oh, jadi eh, ini yang sangat penting ya. Masyarakat juga punya peran tertentu berarti Bu ya. ya, masyarakat punya Iya, peran yang sangat penting. Kalau masyarakat terbiasa mencari jalan pintas, maka akan selalu ada celah bagi praktik korupsi di mana saja. Bagaimana dengan Pak Rizky? Ya, saya setuju, Bu. Korupsi itu seperti dua sisi mata uang ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Maka pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab kita bersama, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Kalau kita tarik ke konteks pelayanan publik nih, apa dampak nyata korupsi itu? Kita mulai dari Ibu Wahab dulu ya. Silakan Ibu Wahab. Oke, maaf Ibu, tadi ternyata Ya, belum silakan. mic. Iya, Dari oke. ternyata dampaknya itu sangat terasa. Anggaran yang dikorupsi berarti kualitas layanannya menurun, fasilitas tidak optimal, serta program tidak berjalan secara maksimal. Mungkin itu saja Ibu Tuti. Iya, itu tadi dari Ibu Wahab ya. Selanjutnya kita tanya pendapat Ibu Rekwa. Bagaimana dengan Ibu Rekwa? Pendapat saya, dampak nyata korupsi selain terkait anggaran ya dan kualitas layanan juga berdampak langsung kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan menurun. Kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan program yang dicanangkan pemerintah, sudah tidak percaya dengan pemerintah, maka program sebaik apapun akan sulit berhasil. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembangunan negara. Betul sekali. Eh, nah ini nih sebagai asing baru, kita kan sebagai asing baru, bagaimana seharusnya kita merespon tentang kondisi korupsi di Indonesia saat ini? Mungkin kita ke Ibu Sela dulu ya. Silakan Ibu Sela. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Jadi, dan yang tidak kalah penting, membangun budaya kerja yang saling mengingatkan, integritas itu harus menjadi norma yang paling utama, bukan sebuah pengecualian. Oke. Itu saja Kalau Ibu Tuti. dari ya, kalau dari Pak Rizky bagaimana? Silakan Pak Rizky. Kita harus menjadi bagian dari solusi ya. Mulai dari hal yang sederhana seperti disiplin, transparan,
tidak menerima gratifikasi dan bekerja bekerja sesuai prosedur ya, Bu. Iya betul. Ya, itu tadi tentang apa bagaimana pandangan kita sebagai ASN. Selanjutnya kita ke yang paling aplikatif nih. Apa yang kita lakukan sebagai ASN dan apa yang bisa dilakukan masyarakat. Begitu. Nah, Ibu dahulukan, aduh. Nah, kita awali dengan Ibu Rekta, Rekta, Reksa dulu ya. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Ya, Sebagai silakan Ibu Reksa. ASN, terima kasih. Apa ini yang kita bisa lakukan sebagai ASN? Ada 4 yang kita bisa lakukan sebagai ASN. Yang pertama, Apa pegang tuh? teguh nilai dasar ASN, terutama akuntabel dan berorientasi pada layanan. Kemudian yang kedua, transparansi anggaran dan digitalisasi layanan. Ya, ini merupakan eh, merupakan program yang kita usahakan harus berjalan. Yang ketiga, hindari konflik kepentingan. Yang keempat, berani. Ini untuk kita sendiri ya, berani menolak dan melaporkan gratifikasi. Ya, jadi Ya, ada 4 pokok yang bisa kita kerjakan sebagai ASN untuk menghindari tindakan korupsi. Terima kasih. oke. Iya. Kalau dari Ibu Reksa itu ada 4 poin. Selanjutnya mungkin Ibu Waha ya. Bagaimana Ibu Waha melihat dari sisi masyarakat begitu? Silakan Ibu Waha. Oke, terima kasih Bu Tuti. Jika tadi Ibu Refka menjawabkan ada 4 poin, maka dari sisi masyarakat tentu ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu tidak memberikan suap atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu mengikuti prosedur layanan dengan sabar. Yang ketiga yaitu berani melaporkan jika menemukan penyimpangan, mohon maaf. Yang keempat yaitu mendidik keluarga tentang kepentingan kejujuran. Mungkin itu saja Ibu Tuti. Ya, jadi dari penjelasan Ibu Reksa, Ibu Waha, kita dapat menyimpulkan kalau kuncinya itu kolaborasi ya. Betul, Ibu. ASN yang Iya. berintegritas dan masyarakat yang sadar hukum akan menciptakan sistem yang sehat. Hmm, iya. Jadi terakhir nih sebelum kita tutup, saya ingin satu pesan singkat dari masing-masing narasumber untuk hari ini sebagai penutup segmen podcast kita. Silakan mulai dari Ibu Waha dulu ya. Oke, terima kasih Ibu Tuti. Jika saya diberi untuk closing ya, satu kalimat yaitu perubahan besar dimulai dari integritas kecil setiap hari. Oke? Oke, wah luar biasa sekali ya. Selanjutnya dari Ibu Reksa, berikan satu Close- kata pesan singkat Ibu. Closing dari saya, sistem yang baik harus didukung oleh manusia yang jujur. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan Ibu Reksa. Jadi apa-apa itu harus jujur ya. Ya, sama diri sendiri pun itu harus jujur supaya dapat menularkan kejujuran ke orang lain juga. Setuju, Selanjutnya, Bu Tuti. eh, iya, selanjutnya Ibu Sela. Bagaimana nih Bu Sela? Baik, Ibu Tuti, closing dari saya, jangan pernah menormalisasikan pelanggaran sekecil apapun itu. Terima kasih, Ibu Tuti. Iya, betul sekali. Untuk Pak Rizky, Kalau dari saya, ASN muda harus menjadi contoh, bukan yang hanya ikut arus. Seperti itu, Bu. iya, iya betul sekali. Jadi sebagai asing muda tidak boleh ikut-ikut hal-hal yang tidak baik dari para senior ya, begitu. Jadi terima kasih atas diskusi yang sangat reflektif hari ini.
Korupsi bukan hanya isu hukum, tetapi isu moral, sistem, dan budaya. Jadi sebagai ASN dan sebagai masyarakat, kita punya peran nyata untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. Saya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.